Nih, buat kalian-kalian yang fans Juventus, HP-nya, HP, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Andi dan teman gua Ilham. Hari ini kita nih mau ngebahas hasil pertandingan bola kemarin ya, Liga Italia. Liga Italia antara Juventus lawan Apa sih kemarin ya? Sassuolo. Sassuolo ya. Nggak penting Nggak Juventus, penting bos. Juventus mah. Juve emang nggak penting, bos. Jadi kita mau ngebahas Dia tim- mah menang ya, dia tuh menang karena wasit doang. Ya, saya itu udah tahu. Anak gua aja yang umur 3 tahun dia tahu. Iya. Kalau Juventus itu dibantu sama wasit, Bos. Makanya tahun 2004 dia terdegradasi. Ya, cabut ya. Inter Milan dong. Walaupun gue pakai baju Atletico, belum tentu gue ngapain sama Atletico. Enggak juga, bos. Jadi waktu itu gue pernah pakai baju Fiorentina. Kan nunggu Cuma gue sampai diledekin. Udahlah, teman gak penting itu Coba juga. masa lalu ya. Oke. Ya, Yang terpenting sekarang kita hari ini mau ngebahas pertandingan kemarin Milan versus Torino yang menang 2-0 sama Inter Milan versus Roma. Roma. 2 sama. Roma biskuit apa sih? Biskuit. Roma biskuit Roma. Oke deh. Nah, jadi Gimana, Bos? sebenarnya pas sebelum awal pertandingan Inter sama Roma itu, Inter tuh sebenarnya udah unggul. Nah, berhubung ada real agen dari Kolarov. Kolarov itu kan Kolarov itu kalau nggak salah pemain buangan dari Roma juga ya? Roma, Iya, bos. iya. Jadi harusnya tuh si Kolarov itu ngebuang out. Kenapa ngebuang jadi corner? Dari corner itulah menjadi begol. Begol tuh apa sih? Gol. Lu mah bahas aja sih. Gua kan bingung, begol tuh apa begol ya? Gol. Gol ya? Oke. Yang bener tuh gol. Jangan dengerin dia kalau dia nggak bener. Ya, Nah, gitu. malum lah kalau Milan nih sekarang nih lagi dikasih di aksi angin sekarang Milan itu. Enggak. Gua nggak setuju, Bos, kalau Milan dikasih angin. Pada Nggak dasarnya setuju. Stefan apa Pioli ya? Stefan itu. Stefan Pioli itu emang Lu gimana sih ngapain sama Milan gak tau pelatih Milan nih? Enggak. Gue lidahnya di Indonesia, Bos. Oh, Jadi iya. nggak bisa nyebutin nama-nama luar negeri gitu, Iya. maklum aja. Stefano Pioli itu sudah meracik Milan itu dari tahun kemarin, Bos. Dari pemain-pemain muda yang karakternya sudah dibentuk gitu kan. Sehingga dituai di tahun ini gitu kan. Iya. Dari dulu gue itu fans Milan karena Milan tidak pernah membeli pemain-pemain mahal. Nggak pernah membeli pemain-pemain bintang. Nggak seperti si tetangga kita itu apa si Juventus. Juventus. Kalau sekarang Juventus karena Juve itu selalu dibantu par. Ya kan? Kemarin Paulo Dybala, bos, itu Iya. nggak kena, nggak apa Udah kita bahas dulu. Kita bahas Oke. dulu ya. Milan itu Nggak penting, nggak penting. Milan itu sudah dibentuk dari tahun kemarin. Iya. Sehingga di tahun inilah menghasilkan buahnya, Bos. Iya, benar. Kemarin mereka sempat Benar kalah juga Benar banget. sama Juventus itu ya. Faktor. Namun ada faktor teknis juga lah, banyak pemain-pemain AC Milan yang tidak main seperti apa namanya itu pemain gelandang tengah itu siapa? Benacer. Jangan sampai si Calabria ditaruh di plot di posisi tengah menggantikan Benacer dan Harusnya Sandro Tonali. harusnya Calabria itu Dia harus seperti di full back kanan. seperti Maicon. Ya, Ah. gitu. Nah, alhasil Tahu kan main Calabria? alhasil kemarin lawan Juventus kami akui kalah 3-1 lah. Dan kembali comeback menang Torino, Bos. 2-0 Malego, Rafael Leao sama Frank Kessie. Kessie, Nah. pemain yang direkrut Tapi dari gua agak Atalanta. sedih nih, Bos. Kenapa saudara-saudara gua Milan, Inter Milan kok draw sama Roma gitu, Bos? Kenapa, Bos? Jadi ekspektasinya terlalu tinggi. Gua minum dulu ya bentar ya. Sok, sok. Ngocehnya urus kering tenggorokannya. Iya. Ya terus lanjutin. Disponsori oleh Kelapa Gading. Asli ya? Asli, cabut dari rumput. Oh, tetangga. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi sama oleh Inter Milan ketika menghadapi Roma yang sangat percaya diri, tapi Inter tuh punya penyakit yang labil, bos. Kayak ABG ya? Labil banget. Jadi dia tuh punya penyakit nggak percaya diri. Ingat waktu waktu pertandingan tahun 2021 Baru kemarin. 2001 waktu terakhirnya Ronaldo itu harusnya juara Inter ya, tapi Oh, sama Lazio ya? Lazio. Oh, ya gue ingat Lazio. banget. Sedih ya, nangis Sedih ya? waktu lo masih di Perkasa. Oh, jangan bahas masa lalu. Ya terus bisa lanjut silakan. Penyakit lama Inter tuh kambuh ketika ada pertandingan yang krusial banget. Oh iya. Ada pertandingan yang krusial banget. Lo perlu catat ya. Iya.
ada pertandingan yang krusial banget sampai 3 kali gue sebut. Itu Inter selalu gagal menang. Karena kenapa? Kenapa itu gue gak ngerti dari dulu. Makanya gue sebut sekarang Inter tuh iler merda. Iler merda. Karena saking gue kecewanya. Gak bisa gitu bos, sebagai fans sejati. Artinya harus mensupport kondisi tim yang kita favoritkan dalam keadaan sukses ataupun tidak sukses bos. Seperti gua, walaupun Milan yang tahun-tahun kemarin itu sempat ya hancur-hancuran lah, membeli pemain yang nggak jelas, tapi tetap gua support. Jangan kita membuli klub yang kita sukai di saat mereka sedang di bawah bos. Itu nggak bagus, itu sama aja ibarat fans karbitan bos. Nah, gua dong. Gua fans Inter dari 97 bos. Emang lu tahun berapa sih? Gua rahasia. Rahasia. Ya. Gak usah lah. Terus. Ngomong-ngomong masalah bola, ini kan kebetulan di Januari summer, ya kan? Iya. Summer. Harusnya Milan ini merekrut pemain dong. Sampai sekarang kok nggak merekrut pemain tuh bos? Kenapa? Jadi bos? gini bos, salah satu kita nggak usah bahas Juventus lah, nggak penting. Salah satu direktur teknis Paolo Maldini juga sedang mencari bakat-bakat pemain yang lain bos untuk mengisi pos-pos di skuad AC Milan saat ini, karena melihat saat ini AC Milan ini juga banyak pemain yang cedera, seperti kemarin Sandro Tonali cedera, kan Benacer, Alex Samaker ya kalau nggak salah, Samaker deh namanya ya, gue nggak paham ya, Milan, itulah nggak penting lah. Namanya Milan nggak parah. Jadi mereka itu banyak pemain yang cedera. Jadi Milan Paolo Maldini sekarang sedang membidik beberapa pemain lah. Tapi gue kurang paham pemain apa yang mereka minati untuk mengisi pos-pos pemain Milan. Yang pasti gue punya keyakinan Milan ini menjadi juara bos, atau meraih Scudetto di tahun ini bos. Jadi artinya untuk Inter Milan mohon maaf dulu lah, tahun ini belum bisa lah mengejar AC Milan. Buktinya kemarin kalah 2-1 di derby. Nggak bisa bos. Kalah 2-1 bener nggak? Betul. Tapi ini masih prematur. Bayi ya? Prematur banget. Kayak bayi baru lahir prematur. Tidak. Prematur banget. Karena kenapa? Ini musim belum selesai. Baru setengah jalan. Apapun bisa terjadi di tengah jalan. Betul ya. Kedua, musim lalu pun Inter per Januari itu udah ke Scudetto. Coba lidahnya di tadi go katanya apa begol. Sekarang Scudetto katanya Scudetto. Coba yang bener bos. Iya. Coba. Januari 2020 itu Inter Milan udah di posisi teratas ya kan. Nah, yang itu pada waktu itu gua terlalu jumawa untuk mengkreditkan Inter udah harus juara. Tapi pada akhirnya terpleset. Karena itu tadi setiap pertandingan krusial Inter selalu grogi, panik. Gak punya mental juara ya? Gak punya mental juara. Dan gua kecewa terhadap Conte. Kenapa yang pemain-pemain sekaliber Eriksen, terus Nainggolan mau udah pindah? Iya, pada waktu itu kan. Pada gue lagi ngomong konsentrasi dong. Jadi waktu itu gue sangat kecewa sekali dengan taktikan. Dengan pemain-pemain yang tadi disebutkan ya? Ya, kenapa nggak dimainkan gitu? Padahal mereka tuh berkualitas semua. Eriksen udah teruji di Tottenham Hotspur, di Ajax Amsterdam, Nainggolan, Roma, Cagliari udah terbukti. Kenapa? Padahal si Nainggolan ini udah kesayangan pemain Stefano. Harusnya Spalletti ya. Spalletti. Iya. Waktu Spalletti pakai itu bos. Nainggolan itu direkrut oleh Spalletti, botak kontos. Harusnya lu sebagai internisi lebih paham bos. Kenapa nama-nama yang disebut tadi seperti Eriksen, terus Raja Nainggolan tidak masuk dalam strategi pelatih gitu kan. Mungkin ada hal tertentu oleh Antonio Conte yang masuk seperti AC Milan halnya kan. Gue berpikir antara Calabria sama Conte itu bagusan Conte bos, sebenarnya menurut gue. Calabria sama Conte, back sama-sama pemain kanan. Tapi ternyata Stefano Pioli lebih memasang Calabria. Pun sebaliknya juga. Gue pikir Hakan Calhanoglu itu lebih cocok main di pos sayap kiri bos. Artinya dengan formasi 4-2-3-1 nih bos ya, 4-2-3-1. Lihat gua dong, ada motor. Oh ya, jelas. 4-2-3-1. Gua kira Calhanoglu itu cocok main di sini. Ternyata dia cocok main di tengah bos.
harusnya lebih tahu Iya. selera pelatih seperti apa gitu kan. Beda sama kita, Bos. Kita kan Ya, kalau hanya pengamat sebagai saja. netizen kan kita juga perlu berkomentar. Iya, komentar semuanya menentukan dong. Iya, namanya kekecewaan wajar lah, Bos. Wajar. Wajar. Nah, ada namanya Kita ngomong direkam gak nih? Kita ngomong banyak-banyak nggak direkam rekam, lagi. Bos. Rekam. Oh iya, gue pernah kejadian, Bos. Udah ngomong panjang lebar setengah jam nggak direkam, sakit kan? Goblok. Udah ngoceng lo dijul, iya enggak? Iya. Banyak bocah-bocah lagi Namanya mengganggu vlog kita ya. terus gimana? Ada kemungkinan Dybala ditukar oleh Eriksen, tapi gua nggak mau. Apa sih? Lu siapa? Dybala, Bos. Lu siapa? Oh, lu nggak mau? Ya kalau presidennya mau. Sebagai fans Inter. Oh, iya. Sebagai fans Inter gua nggak nolak. Iya. Gua menolak Paulo Dybala bergabung dengan Inter. Dengerin tuh Dybala tuh. Yang lo camkan itu Juventus. Gila. Padahal Dybala bagus loh. Dia seperti kalau dribble itu datangnya kayak Messi gitu. Ya, tendangannya Bos, melengkung gitu Bos, Nggak buruk nih bisa. Bos. Ronaldo juga udah tua banget ya, Ronaldo. Oh, kesana Ronaldo tua banget. biarin aja, masih kuat Bos. Masih kuat loh, masih fight Bos. Juventus kan bakal ngejual tuh membangun dia. Kita kan Bos dari mana? Kata gua aja. Mendahului takdir Bos. Boleh Gua Bos. sebagai anti Juve harus dong, Iya. ya kan? Paham lah. Iya. Ya. Ya kemarin tuh waktu Milan lawan Roma itu yang Milan sama Roma, Inter sama Roma nih. Inter sama Roma. Itu yang Kenapa? masukin ke gawang lawan Man Madrid kan? Wah, itu yang ngegolin itu Gua nggak sempet nonton, males gua. Ashraf Hakimi. Ini gue jelasin ya. Akraf Hakimi Oh. dan Lautaro Martinez. Oh ya. Ya, catat. Ya. Tuh lihat di gambarnya tuh. Tuh Lautaro Martinez. Ntar gua kasih gambar di situ. Oh iya. Ting. Muncul. Kita gua editan itu. Siap. Terus Apanya? dua itu doang yang maksudnya. Iya kan dua Tapi sama. ya mohon maaf ya, sekarang di klasemen tetap yang diunggul Milan ya. Beda 3 poin, Bos. Beda 3 poin, ya kan? Jarak 3 poin. Pertandingan masih banyak. Ya. Yang gue bilang tadi, baru setengah jalan loh, Bos. Jangan terlalu jumawa lah. Nggak jumawa, tapi setidaknya kan ada sedikit harapan untuk Milan gitu ya. Lu sebagai nih, buat kalian-kalian yang fans Juventus dan yang lainnya, Napoli, Atalanta, pasti lo juga nggak terima kan kalau kalau AC Milan, nih fansnya nih, Ya. udah ngomong juara. Belum Bos, bukan juara. Artinya ada sedikit harapan menjadi juara. Ya Bos. tapi jangan terlalu berharap lah. Oh, harapan tuh harus ada. Karena gue yakin Inter juga punya harapan menjadi juara. Terus nggak usah ngabang-ngabanggain tim yang tidak pernah degradasi, nggak usah lah. Itu bukan prestasi, itu bukan. Itu hanya rangkaian kisah saja Bos. Kisah emang nggak pernah terjadi, Bos. Ini namanya kisah tuh sebuah cerita. Artinya rangkaian peristiwa Oh, dalam kejadian gitu kan. Dan sejarah. Gitu. tapi kalau- pernah. Ya itu rangkaian saja. Iya, tapi pernah. Ya, pernah. Tapi tetap kan kalau bicara juara Eropa yang terbanyak di Italia jelas. Ya, sorry lah ya. Ya. Nah, Milan ya. Betul. Tapi satu-satunya tim Italia yang pernah triple winner, sebutin, Bos. Ya Milan sama Inter lah. Milan nggak pernah, Bos. HP-nya Bos, aduh, lo cek Milan nggak pernah triple winner. kasihan amat sih. Nanti abis konten ini kita buka bareng-bareng ya. Oke. Aduh, ini pemirsa. Udah. Kita tutup aja. Nggak pernah ngeliat sejarah itu hanya sejarah tim sendiri aja. Tim lawan dia nggak pernah lihat. Udah. Jadi pengetahuannya kurang. Udah kita tutup Oke aja. deh kalau gitu ya. Di video berikutnya kita akan bahas Milan pernah nggak triple winner Oke. di tahun berapa. Oke sip. Kalau jawabannya gua belum pernah, kita apain dia. Ya sebaliknya kalau gua bener kita apain dia. Oke. Ya. Gua Andi. Gua Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.